Skensa, kembali lagi di Vipod Skensa bersama aku Muti dalam segmen Reksis. Sobat Skensa, pernah nggak sih kalian lihat video di TikTok yang Dear Paskib? Basketball. From the moment I started rolling my dad's tube socks and shooting imaginary game-winning shots in the great. Kali ini kita bakal ngobrol sama salah satu orang paling penting di Paskib. Halo Kak. Halo. Boleh kenalan dulu siapa namanya? Boleh. Halo semuanya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Raden Fadli Kurniawan. Saya dari kelas 11 Tegaja 1. Jabatan saya di Paskibra yaitu Palu Sementara. Oke, halo Kak Fajri. Ya, halo. Oke. Dari awal masuk Paskib, ada gak motivasi yang bikin Fajri pengen masuk Paskib? Kalau untuk motivasi, mungkin sebelumnya pas di SMP juga saya pernah ikut Paskibra ya. Jadi pas mau masuk ke sekolah ini atau Skensa ini, jadi udah nggak pusing mau pilih sekolah apa, karena udah berpengalaman sebelumnya. Itu sih. Berarti masuk Paskib dari awal masuk banget ke Skensa? Iya. Oke. Gimana nih perasaannya waktu kepilih jadi ketua Paskib? Perasaannya alhamdulillah sih cukup bangga ya buat diri sendiri, dan juga cukup kaget lah setelah dipilihnya jadi Palu Sementara gitu. Itu waktu kapan sih pemilihannya? Waktu bulan Juli ke belakang lah kalau nggak salah. Ya, Berarti baru banget ya? baru banget. Oke. Apa sih tugas utama seorang ketua di Paskibra? Tugas utamanya itu mungkin melihat dari cara kerjanya anggota dan juga menjaga kedisiplinan dari anggotanya, keamanannya gitu sih. Oke. Gimana tuh cara ngejaga kedisiplinan sama kekompakan anggota itu gimana? Kalau dari segi itu mungkin kita lihat dari pas ekstranya aja kali ya. Ada yang mungkin ada yang nggak disiplin seperti kayak dari peralatan baju nggak lengkap. Terus kita ambil contoh dari kaos kaki deh. Kan kita harusnya pakai kaos kaki putih. Ada juga yang pakai kaos hitam yang melanggar gitu. Dan juga kalau buat junior kan pasti ada aja ya yang seharusnya bawa buku, botol merput atau gimana. Ada aja yang nggak bawa gitu. Itu gimana cara nanganinnya? Nanganinnya paling kita dengan cara menyatet dulu dari misal dari tanggal sebelumnya, dan juga kalau misalnya selanjutnya seperti itu kita ambil tindak lanjut. Oke. Apa sih tantangan terbesar jadi seorang Palu ya di Paskibra? Tantangan terbesarnya lumayan berat sih karena mungkin dari tanggung jawab semua anggota ya, dari junior maupun angkatan saya sendiri. Terus itu. Pernah gak ngerasa sulit bagi waktu? Karena kan Palu juga di Paskibra, terus karena belajar juga di sekolah. Kalau untuk waktu sih lumayan ribet ya. Kita harus ngebagi waktu juga kan. Dari yang kita harus belajar di rumah, ada yang juga yang terganggu buat ekskul Paskib gitu ya. Kayak kita kan hari Selasa tuh pulang sekolah kan kita kan ekstra. Dan pulangnya juga lumayan malam, jadi buat belajar juga kan nggak bisa gitu ya, nggak cukup waktu. Iya. Dan juga ada lagi sih ekstranya kan hari Sabtu gitu, jadi itu mah full day dari pagi sampai sore. Pernah gak ngerasa kecapean gitu? Kalau rasa capek pernah sih, karena ya lumayan lah latihannya. Kalau merasa capek nih, gimana sih cara memotivasi diri sendiri atau memotivasi anggota supaya semangat lagi? Gitu? Kalau motivasi mungkin dari diri saya sendiri itu seperti saya harus semangat nih karena saya jadi Palu di Paskibra, jadi harus mencontohkan untuk anggota-anggotanya. Dan juga untuk yang lain, ya itu tuh kita apa sih ketergantungan dari diri sendiri ya. Harus semangat juga karena kita punya tanggung jawab masing-masing. Gitu. Fajri, ada gak pengalaman paling berkesan di Paskibra? Oh, pengalaman terbesar ada sih pas mengikuti lomba yang kemarin itu FBB, karena mengikuti dari Supervisi Banten ya, yang lumayan terkenal lah istilahnya. Jadi biar orang tua juga ngelihat kalau anaknya bisa berkembang di ekskul ini, mengikuti lomba-lomba, dan juga pernah merasain juara umum gitu ya di di Jakarta, di kota-kota itu. Ya alhamdulillah aja sih. Itu FBB tuh paling besar ya eventnya yang pernah? Iya, seprovinsi Banten sih. Itu kalau nggak salah ada ini juga nggak sih influencer gitu dari luar? Oh iya, ada yang kalau itu viral itu yang dantuan itu ya 10 meter. Seru sih, lumayan seru. Iya. Yang tiap-tiap banjar. Iya itu. Oke. Itu tegang banget gak sih? Kayak di acara besar banget di Skensa. Kalau tegang sih ada. Cuma kita juga harus bisa ngerasain hal biasa gitu ya, karena
kita juga udah pernah pengalaman buat lomba di sini di sana gitu. Jadi ya biasa aja lah, kita juga harus bisa apa namanya, harus bisa ngerasain diri sendiri ketika pernah lomba di sini. Jadi buat kedepannya nggak harus itu lagi. Dan harus disiplin juga gak sih? Kalau disiplin wajib, Iya. ya karena paskibra ya kenalnya di disiplin. Menurut Fajri apa sih arti disiplin? Disiplin, Iya. arti disiplin itu ya seperti kita memakai baju yang rapi, apalagi pakai seragam putih abu, baju dimasukin, pakai sesuai atribut sekolah, itu sih aturannya. Kalau waktu ekstra, disiplin itu apa? Di ekstra, Iya. ya seperti yang tadi harus membawa apa yang dibawa oleh disuruh senior untuk juniornya, dan senior juga harus memakai lengkap atribut paskibra ketika mau ekstra. Senior juga harus apa ya, harus sadar diri lah. Ya, karena untuk mencontohkan juniornya. Ya, oke. Gimana pandangan kamu tentang kerjasama di paskibra, kerjasama tim? Kalau untuk pandangan sih, supaya kita terlihat ya bahwa kita itu mainnya berkelompok bukan individu ya, karena kita di paskibra semua hal kita harus harus saling sama-sama untuk menjalankan suatu tugas. Kalau tugas banyak itu pernah ngerasa stres gak sih? Stres pernah sih, ngerasain pernah. Itu gimana cara supaya nanganinnya? Kalau untuk nanganin sih, kali kita juga harus saling berbicara sama teman angkatan, ini harus gimana, mau dibawa kemana arahnya, itu sih kali. Ya, yang penting tuh komunikasi ya. Iya, komunikasinya. Okay. Kalau buat tingkatin kemampuan anggota nih, tadinya mereka malu-malu atau kurang bisa PBB, itu gimana? Kita usahain, kita ajarin mereka supaya mereka itu bisa kayak bisa contoh PBB, kita ajarin sampai bisa. Karena PBB itu semua orang juga bisa sebenarnya, cuma tergantung diri sendiri lagi. Pasti harus latihan ya? Iya, benar. Oke, gimana sih cara bikin keputusan yang tepat sebagai seorang palu di paskibra? Kalau keputusan tepat itu kita ambil dulu sisi positifnya apa, sisi negatifnya apa, supaya kita nggak salah ambil langkah buat kedepannya. Pasti mikir secara matang gitu. Iya, benar. Fajri sebagai palu itu gimana sih cara menghadapi perbedaan pendapat antar anggota? Kalau itu mungkin kita ambil dulu dari sisi positif atau negatifnya dari setiap anggota, lalu kita simpulin mana yang terbaik buat ini itunya, dan juga kita langsung ambil tindakannya gitu sih. Gimana tuh caranya supaya setiap pendapat atau setiap hal yang diucapkan sama anggota tuh supaya mereka merasa dihargai sama seorang palu gitu? Mungkin kita terima dulu aja mungkin pendapat dari mereka, lalu kita omongin baik-baik kalau misal dari perkataan ini kurang, dan juga kita harus dekat. Dari semua pendapat yang diucapkan sama anggota, itu gimana sih caranya supaya Fajri bisa menghargai, supaya anggotanya juga merasa dihargai gitu? Kita menerima pendapat mereka dulu, lalu kita pikirin dulu mana sisi positif atau negatifnya dari mereka, lalu kita ambil deh dari dari pendapat mereka gitu. Pernah nggak sih ada yang ngerasa kayak sakit hati atau ngerasa nggak didukung waktu pendapatnya nggak dipakai? Mungkin ada ya, cuma mereka nggak mengekspresikan, mungkin gitu sih. Pasti mungkin oke lah, apa yang diambil, keputusan yang diambil ketua pasti yang terbaik. Yeah. Ada gak pelajaran atau pengalaman yang diambil selama Fajri masuk di paskibra? Kalau pelajaran mungkin dari segi disiplinnya ya, juga termasuk dari pelajaran buat diri saya sendiri, dan juga untuk habis pelajaran tadi pengalaman ya. Pengalaman mungkin dari lomba, terus kekeluargaan, dan juga kekompokan dari ekstra paskibra. Gimana kamu ngelihat peran paskibra dalam membentuk karakter siswa dan karakter kamu sendiri? Sangat wah ya dibanding dari ekskul lain, karena dari segi ada latihan fisik, disiplin, dan juga kekompakannya sih udah pasti itu. Kekeluarganya juga kan? Iya, pasti kekeluarganya. Setiap ekstra pasti ada ya? Pasti ada.
sebagai Palu nih, gimana caranya supaya meningkatkan kemampuan juga prestasi dari setiap anggota? Kalau dari segi prestasi ya, kita sebut prestasi itu mungkin dari kita lomba paskibra, KBB, dan juga apa tadi disebutnya itu? Kemampuan. Kemampuan ya. Kemampuan mungkin dari PBB mungkin ya, kalau dari prestasi itu ngomongnya. Dari lomba-lomba juga ya? Iya, dari lomba-lomba. Gimana sih caranya membangun hubungan yang baik antar anggota dan antar pengurus juga? Kita saling saling mengasih apresiasi, menghargai, dan juga jangan sampai miskom sih dari setiap anggota. Itu sih. Itu harus dijaga dari kelas 10 juga ya? Dari kelas 10, dari awal. Sebagai seorang Palu, gimana sih caranya menghadapi situasi darurat waktu bertugas di Paskibra? Kalau situasi darurat, ngambil tindakan cepat sih dari, udah kita ambil resikonya aja daripada kita harus menerima tanggungannya itu. Pastinya tetap mikir, wah bakal ada resiko nih. Ya. Tapi kalau sama-sama sih bisa sih. Gimana sih caranya menghadapi kritik atau saran dari anggota lain, dari pengurus ataupun dari kelas 10-nya juga? Kita menerima dulu aja dari kritikan ya, apa yang mereka kritikan ke saya dan juga ke bulu saya, ada rekan saya. Mungkin kita terima dulu apa permasalahannya dari mereka, dan juga tadi apa saran juga. Caranya juga, ya, caranya. Kita omongin baik-baik sih, dari kita mencari solusinya gitu. Kalau di ekstra paskibra ini kadang suka ada tekanan nggak dari luar? Tekanan dari luar mungkin dari guru mungkin ya, yang kan kalau ekstra kan pasti paskibra paling terakhir tuh ya. Mungkin ada aja guru yang kenapa sih harus sore terus pulangnya. Mungkin itu sih tekanannya. Gimana sih cara menghadapinya? Menghadapinya mungkin menjelaskan ke guru kalau bahwasanya kita lagi menjelaskan ini itu, jadi kita bukan ngapa-ngapain gitu loh. Jadi kita ada kegiatan di dalam paskibra. Ya, pastinya penting juga ya. Penting juga pasti. Kalau dari Pak Jri sendiri nih, gimana caranya ngajarin anggota yang kelas 10 nih yang masih malu-malu buat ngehadapin tantangan gitu? Mungkin dengan cara bukan dipaksa sebenarnya ya, tapi kita harus ngajarin mereka kalau kita ini harus percaya diri loh. Jadi istilahnya mau gimana pun keadaan kita selanjutnya, kita harus percaya diri apapun itu. Pasti harus percaya diri buat nanti jadi pengurus tetap juga ya. Pasti. Gimana sih caranya ngebangun hubungan yang baik antara paskibra sama guru-guru dan staf di sekolah? Mungkin dengan cara sering mengobrol dengan guru mungkin ya, pada saat atau ketemu guru pada saat kita ekstra. Terus juga kan pasti guru bertanya, ini paskibra lagi ngapain, terus kita jelasin lagi ini itu. Dan responnya guru juga ya alhamdulillah baik sih. Pasti sama pembina juga kan? Pastinya sama pembina. Sebagai seorang Palu nih, gimana caranya supaya menghadapi konflik di antar anggota? Pasti pernah dong ada konflik misalnya dari divisi 1 kasih ya? Ya divisi kasih 1 ke kasih 2 atau kasih yang lainnya juga, gimana tuh caranya? Kita mengajak antara dua pihak itu dulu, kita mengobrol tentang apa masalahnya, lalu kita menjelaskan, kita menjadi pihak tengah mungkin ya. Jadi kita mengetahui dulu apa permasalahannya, lalu kita jelaskan itu relasinya gitu. Pasti dari pengurus inti di paskibra disebutnya apa? Pengurus inti mungkin dari setiap ketua mungkin ya, ketua perkasinya. Jadi saya sebagai Palu dan ketua perkasinya. Oke, itu harus jadi penengah juga ya? Iya, harus penengah juga. Fajri sebagai Palu nih pasti harus komunikasi sama alumni, disebutnya apa? Alumni? Ya. Pernah mungkin. Pernah. Ya, pernah. Ya, harus komunikasi sama Purna juga ya. Itu gimana sih caranya supaya menjaga hubungan yang baik sama Purna? Mungkin contohnya kita ambil dari segi proker mungkin ya, program kerja. Jadi kita menanyain ke alumni, ini gimana prosesnya biar lebih baik mungkin. Dan juga apa aja langkah-langkahnya yang lebih baik buat kita jalanin gitu. Mungkin itu sih buat alumni. Kalau misalnya mau ada acara kayak pelantikan atau lomba, itu gimana cara komunikasi sama alumninya? Dengan cara, sekarang kan lewat WA mungkin ya. Jadi kita ngirim file untuk mengundang mereka di setiap kegiatan kita. Dan juga kita mengajak pembina dan juga pelatih mungkin ya,
sih. Harus kayak ada surat undangan atau surat pemberitahuan juga ya? Iya, pastinya. Kan Paskibra ini ekstrakurikuler yang menjunjung tinggi banget soal kedisiplinan. Gimana caranya ngebawa kedisiplinan dari Paskibra itu ke keluar sekolah gitu? Keluar sekolah. Mungkin contoh dari rumah mungkin ya. Setiap kita mau berangkat sekolah kita wajib salaman kepada orang tua, itu kan salah satu disiplin kita. Dan juga menghormati guru yang ada di sekolah, itu juga disiplin. Dan juga untuk di masyarakat ya, kita saling menghargai dari setiap pendapat mereka, masyarakat ketika ada kegiatan di masyarakat gitu. Pasti kalau misalnya kayak ketemu masyarakat gitu, pasti harus sopan gitu ya? Iya, pasti sopan. Oke Sobat Skensa, udah nyampe aja nih kita di sesi paling spesial di Leksis. Bener atau enggak? Bener atau enggak ketua Paskibra itu dipilih dari kemampuan akademisnya? Enggak sih, karena semua juga berhak menjadi ketua. Itu tuh tergantung dari pilihan mereka lagi. Yang penting apa? Yang penting disiplin dan juga bertanggung jawab sih sebagai ketua itu. Bener atau enggak Paskibra punya kode etik yang harus diikutin sama semua anggotanya? Enggak juga sih. Jadi bahwasanya itu semua murid juga boleh masuk Paskibra tanpa ada kode etik itu, karena itu tuh berhak mereka lah, hak mereka. Kalau pas jadi anggota nih, ada gak peraturan yang harus banget diikutin? Ikutin, baik lagi sih dari disiplin juga mereka harus, dan juga ya bertanggung jawab sebagai anggota. Bener atau enggak ketua Paskibra bertanggung jawab atas keamanan setiap anggotanya? Ya, benar. Karena di setiap anggota kan pasti kan takutnya ada masalah ataupun hal lain, jadi kita harus menjaga lah istilahnya. Kalau untuk keamanan kayak waktu kelas 10 kayak pas ekstra gitu? Ya, ada. Oke. Benar atau enggak Paskibra cuma latihan pas mau upacara doang? Enggak juga sih. Jadi di Paskibra itu banyak kegiatan ya. Ada yang dari pasukan, latihan, dan juga ada yang lain tentang ngerjain proker-proker gitu lah istilahnya. Enggak upacara doang sih. Oh, jadi tugasnya beda-beda ya? Ya, beda-beda. Benar atau enggak ketua Paskibra harus punya kemampuan ngatur waktu? Iya sih jawabannya pastinya. Aduh, gimana jelasin ya? Cuma ya mungkin baik lagi ya seperti yang tadi disebutin, karena kita punya jadwal masing-masing gitu ya di setiap kegiatan. Benar atau enggak Paskibra punya tujuan buat ningkatin kemampuan fisik tiap anggotanya? Ya benar jawabannya, karena kita juga setiap ada proker mungkin ada latihan fisik, itu sih. Pasti harus kuat juga ya buat panas-panasan gitu. Iya, itu wajib sih. Benar atau enggak ketua Paskibra harus bisa ngomong di depan umum? Ya, benar. Karena itu sebagai pembelajaran buat ketua juga sih, biar bisa ngomong di banyak orang, depan umum lah. Pernah malu-malu gak waktu awal masuk gitu? Pernah. Malu, terus juga gugup ya. Iya. Benar atau enggak Paskibra cuma beranggotakan siswa yang punya prestasi akademik tinggi? Enggak juga jawabannya. Karena semua siswa berhak buat masuk Paskibra. Dan juga itu balik lagi dari diri sendiri, dia mau disiplin apa enggak. Yang pasti harus disiplin. Balik lagi ke disiplin ya. Disiplin. Oke Sobat Skensa, kita udah nyampe ke penutupan aja nih. Udah gelap banget di sini, kelihatan juga bayangannya. Langsung aja kita tanyain ke Fajri ya, ada harapan buat Paskibra ke depannya? Buat harapan ya, untuk anggota sih buat junior ya, kalian pastinya tetap semangat ya, karena kalian masih jauh perjalanannya buat jadi pengurus. Dan juga untuk pengurus tetap semangat juga untuk menjalani prokernya. Terima kasih ya Fajri udah mau hadir di sini di Vipot Skensa. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa follow media sosial Vipot Skensa di sini. Dan juga buat kalian jangan lupa follow sosial media Paskibra Arcodomas ya. Thank you guys. Dadah. Lupa